Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, teman-teman sekalian. Sore. Pada forum kali ini saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian untuk mendiskusikan tentang rangkaian aktivitas dan kegiatan selama memperingati 17 Agustus ini. Saya mengundang rekan-rekan sekalian untuk mendiskusikan dengan latar belakang masing-masing. Mungkin kepada Muhammad Saifar Rinaldi dapat memberikan saran atau rekomendasi tentang aktivitas yang akan kita lakukan. Kepada Muhammad Saifar Rinaldi, kami persilakan. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, nama saya Muhammad Saifar Rinaldi. Latar belakang saya di sini, saya sebagai salah satu pengurus besar e-sport yang ada di Indonesia. Jadi untuk membicarakan kegiatan apa yang akan dilakukan nanti di 17 Agustus, saya rasa karena dari latar belakang saya e-sport, lebih mengadakan kegiatan seperti lomba kompetisi e-sport ya, yang mana yang akan dipertandingkan secara berkelompok seperti Mobile Legends yang sedang ramai dibicarakan ini. Untuk tujuan terwujudnya Indonesia sebagai negara yang berprestasi dan disegani di bidang e-sport. Salah satunya seperti itu. Dan mendorong terciptanya semangat berkompetisi bagi warga-warga, bagi partisipan yang mengikuti, dan menciptakan hubungan yang kuat dan saling menguntungkan antar pemangku kepentingan di bidang e-sport, dan salah satunya bertumbuhnya komunitas dan industri e-sport di Indonesia. Menurut saya, kompetisi di bidang e-sport ini lebih baik dilakukan seperti itu. Menurut rekan-rekan sekalian, bagaimana pendapat dari saya gitu untuk kegiatan yang akan dilakukan di bidang e-sport ini? Cukup baik menurut saya karena pada Asian Games tahun 2018 kemarin, e-sport merupakan salah satu cabang olahraga baru yang kemudian banyak minat anak-anak muda, khususnya milenial, untuk mengikuti lomba-lomba e-sport karena menghasilkan banyak uang dan pengalaman. Menurut saya bagus, mungkin dapat dipertimbangkan. Mungkin Saifar Rinaldi ingin menambahkan? Menurut saya tidak ada ya. Tapi kalau teman-teman sekalian ingin bertanya tentang apa dan seperti apa kegiatannya itu, apa tujuan visi dan misinya, nanti saya akan lebih jelaskan lagi. Ya. Baiklah, kalau begitu. Terima kasih atas saran dan rekomendasinya. Berikutnya mungkin Saudara Aris Maulana ingin menambahkan saran atau apa saja aktivitas yang mungkin bisa kita lakukan dalam memperingati 17 Agustus ini? Menurut saya kan berlatar belakang. Mungkin Aris Maulana dapat memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Aris Maulana. Saya latar belakang menjadi musisi top papan Palembang. Saya merekomendasikan mengadakan musik nasional di Aduh, caca. Kalau menurut saya lebih baik lomba musik nasional atau musik daerah itu agar mengingat perjuangan masa lalu kita sebelum kemerdekaan Indonesia ini. Menurut saya baik mengadakan lomba seperti itu ketimbang lomba game kayak gitu. Iya, Aris ngomong apa ya, Aris?
Ya, terima kasih kepada Aris Maulana atas sarannya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan? Saudara Aris. Saudara Aris, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Saya ingin menambahkan ya, setidaknya tidak untuk menjatuhkan untuk berbagai sebagai instansi lain di sini ya, karena saya berkelatar belakangan e-sport. Menurut saya juga ada nilai plusnya gitu. Ya. Terima kasih. Iya. Itu nilai plusnya. Iya. Mungkin di setiap di setiap latar belakang atau pekerjaan memiliki latar belakang itu positif dan negatifnya. Iya. Di sini kita yang untuk menyampaikan pendapat ya, tidak untuk berdebat. Itu saja Bapak Aris Maulana, ada yang ditambahkan? Sudah ya? Ya. Lanjut kepada Gilang Prawira, mungkin ingin menambahkan saran atau aktivitas. Perkenalkan semuanya, nama saya Gilang Prawira. Di sini saya sebagai mahasiswa DKV. Jadi saya ingin mengajak para mahasiswa DKV untuk membentuk lomba, yaitu lomba 17 Agustus, yaitu berupa lomba dengan tema lomba membuat poster dan lomba membuat mading. Lomba ini bertujuan untuk meningkatkan rasa kreativitas seni bagi mahasiswa, dan dengan tema 17 Agustus ini untuk memupuk rasa cinta tanah air kepada seluruh mahasiswa dan untuk meningkatkan rasa nasionalisme untuk menghargai para pahlawan yang telah gugur. Jadi apakah dengan kegiatan semacam itu dapat dikolaborasikan dengan kegiatan yang lain seperti misalkan Seva Renaldi dengan e-sportnya, apakah dengan kegiatan yang mahasiswa di KP ajukan dapat berkolaborasi dengan ini? Bapak bertanya dengan siapa ya? Dengan saudara Gilang Prawira. Oh iya, menurut saya bisa. Kan saya sebagai mahasiswa DKV dan Bapak Seva Renaldi sebagai duta e-sport ya. Oh iya. Jadi dengan adanya lomba menggambar ini, iya, dengan adanya lomba menggambar ini bisa saja kami membuat para karakter Mobile Legends sedang mengibarkan bendera. Gitu ya. Kan itu bentuk sebuah kreativitas. Iya. Terima kasih. Apakah ada lagi yang dapat ditambahkan kepada kami, saudara Gilang Prawira? Menurut saya itu saja ya, tidak ada yang lain. Ya, terima kasih untuk saudara Gilang Prawira. Mungkin dari saya sendiri ya, saya yang berlatar belakang santri, dengan ini mungkin saya ingin menambahkan berbagai kegiatan yang mungkin bisa memupuk rasa cinta tanah air ya. Mungkin ada kegiatan-kegiatan yang mungkin dapat kita lakukan, yaitu lomba kaligrafi, lomba cerdas cermat Islami, lomba azan, lomba tadarus Quran, dan lain-lain. Ya, dengan ini mungkin dapat mempererat tali silaturahim, kebersamaan, kekeluargaan, dan kekompakan antar siswa-siswi maupun mahasiswa dan mahasiswi. Mungkin juga dapat meningkatkan semangat juang dan memupuk jiwa sportivitas dalam menggapai sebuah prestasi, dan meningkatkan rasa nasionalisme dalam memahami dan mencintai negaranya. Mungkin ada saran lain dari saudara-saudara sekalian. Kepada saudara Yeremia Wiratama mungkin dapat menambahkan. Baiklah, saya menambahkan di bidang olahraga ya, yang dimana tadi saudara Seva ya di bagian game di mobile terutama. Di sini saya ingin menambahkan bagaimana ditambah olahraga seperti bola, yang dimana banyak digemari, dan juga olahraga lain seperti voli, basket ataupun badminton. Yang dimana bertujuan untuk memberikan kesehatan dari ya seperti itulah. Mungkin Pak dalam meningkatkan rasa nasionalisme mungkin nanti bisa ada
ada masukan yang lain dapat kita diskusikan di lain waktu. Mungkin lebih Kepada teman-teman mungkin ada yang ingin disampaikan lagi. menambahkan Ini sebelumnya Saya boleh Muhammad menambah? Mungkin saudara Nur Yasin Oktavian ingin menambahkan. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Yasin Oktavian. Saya berlatar belakang cinta alam ya. Kita dalam rangka 17 Agustus biasanya mengadakan opsi pembersih dan juga opsi pengibaran bendera merah putih di atas gunung. Biasanya untuk para pendaki mahasiswa kan biasanya rame. Itu bisa meningkatkan bahwa kita itu cinta tanah air. Adakah ingin bertanya untuk teman-teman? Mungkin bisa disebutkan di mana saja gunung-gunung yang dipilih untuk melakukan kegiatan tersebut? Biasanya kalau untuk di daerah Palembang, yaitu di Gunung Dempo, dilakukannya opsi pembersihan dan pengibaran bendera merah putih dengan Kapolda di Pagar Alam. Oke. Untuk transportasi mungkin sekitar dibutuhkan berapa mobil atau motor yang dibutuhkan untuk saudara Yasin? Itu tergantung orangnya ya. Misalnya kalau 10 orang biasanya menggunakan bis untuk perjalanan menuju Pagar Alam Dempo. Berarti estimasinya 2 hari ya sebelum hari H berangkat ke sana. Iya, sebelum hari H. 2 hari H, oke. Mungkin rekan-rekan sekalian ingin menyanggah atau menambah lagi? Baiklah, saya ingin bertanya untuk saudara Bapak Yasin, Anda sudah berapa lama berkecimpung di dunia pergunungan? Sekitar kurang lebih 2 tahunan ya. Oh, Sudah 2 tahun ya. 2 tahun ya. Apa saja mungkin yang dapat diceritakan kepada teman-teman sekalian, keluh kesah mungkin suka duka dalam menjalani pecinta alam? Kalau dukanya biasanya untuk tidak membuang sampah di gunung, karena menurut saya kalau kita cinta tanah air itu membuang sampah tidaknya disimpan dulu sampai kita turun gitu. Yes, tidak untuk menambah meningkatkan kesadaran kita. Iya. Untuk meningkatkan kesadaran kita sendiri. Karena kebersihan sebagian dari iman juga ya. Dari iman. Iya, betul sekali. Saudara boleh menambahin Pak? Gimana? Boleh menambahin Pak? Apa? Boleh menambahin? Oh, boleh. Oh, boleh. Dalam rangka 17 Agustus tersebut biasanya kita tuh mengadakan lomba di atas gunung ya, seperti contohnya seperti manjat pinang, bukan di atas gunung ya Pak ya, di tempat datarnya kayak gitu. Di pelataran, Mbak? Ya, seperti pelataran pada datar. Itu kalau jatuh gimana kalau jatuh ya? Ya tanggung sendiri aja lah Pak. Mungkin iya. saya ingin menambahkan Oh, sedikit iya. ya. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit untuk kegiatan-kegiatan yang dibicarakan kita di forum ini, untuk kegiatan yang dibicarakan ini apakah sudah dengan standarisasi protokol kesehatan, di mana kan masih wabahnya COVID-19 ya di sini ya. COVID-19 di sini ya. Apakah ada kendala atau bagaimana, atau apalah hal yang sedikit mengganggu dalam hal ini, bagaimana pencegahannya atau bagaimana dalam peraturan bagi mereka yang ingin mengikuti kegiatan tersebut, seperti itu? Ya, mungkin saya bisa menjawab. Ya, wabah ini merupakan simalakama juga ya bagi kita yang maksudnya akan. Gimana Pak ya? Simalakama maksudnya ya? Nggak tahu juga, tapi mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Bapak Karena ngomong ya Bapak. aktivitas-aktivitas yang melibatkan banyak
orang itu pasti dipersulit karena dengan diberlakukannya standar new normal atau protokol kesehatan, kita dilarang untuk berdekatan satu sama lain. Mungkin akan ada tim khusus yang akan melakukan kegiatan tersebut. Nah, Tim khusus seperti yang akan menanggulanginya. saya motong sedikit ya. Seperti kegiatan seperti latar belakang saya kan sebagai e-sport ya. Itu sudah mencegah berbagai seperti bisa work from home, bisa kan bagian dari mobile ini kan bisa bermain dari rumah gitu kan. Untuk meningkatkan kegiatan ini juga bisa dari rumah, tidak harus kumpul di satu tempat, tidak gitu loh. Jadi untuk bagian e-sport itu mungkin ada pencegahannya atau solusinya seperti itu. Dari kegiatan yang lain bagaimana? Mungkin yang akan diperbanyak, kegiatan yang akan diperbanyak nanti mungkin adalah kegiatan e-sport ya, karena emang protokol menganjurkan untuk tidak berkumpul pada suatu daerah. Kemudian untuk aktivitas yang lain yang dilakukan di luar lapangan, dilakukan di suatu daerah dan didatangi banyak orang, mungkin akan dilakukan protokol kesehatan. Akan ada tim khusus yang akan mengawal dari pihak rumah sakit atau seperti pihak tim gugus kepolisian. COVID ya. Ya, betul. Rapid tuh, rapid. Kecamatan. Tapi menurut saya kalau diadakan rapid test itu agak sulit ya. Semua orang pasti takut diadakan rapid test gitu. Mungkin kendala dengan biaya dan masyarakat juga enggan untuk melakukan rapid test atau swab test karena resiko dikucilkan dari masyarakat itu tinggi karena seperti yang kita tahu masyarakat suka menduga-duga. Nah, itulah yang menyebabkan masyarakat enggan untuk melakukan rapid test. Ada lagi? Mungkin seperti kalau ingin mengadakan kegiatan di tempat dengan standar protokol kesehatan dari gugus COVID-nya seperti wajib memakai masker gitu kan, wajib menggunakan face shield gitu kan, dan pengatur suhunya sebagai tim dari gugus COVID akan mengecek suhu tubuh peserta seperti itu. Mungkin jika memang ingin diadakan kegiatan di suatu tempat itu bakal diadakan pengecekan suhu terlebih dahulu dan ketersediaan seperti kelengkapan mereka dalam mencegah COVID-19 ini. Seperti itu menurut saya. Yang pasti sesuatu yang akan kita lakukan itu dipertimbangkan dengan baik dan matang dan juga mungkin akan dianggarkan oleh tim yang sudah berkewajiban untuk menganggarkannya. Mungkin untuk Yeremia Wiratama dapat menambahkan atau memberi saran. Saran saya sih mungkin sekarang kan udah lagi protokol kesehatan juga, baiknya menggunakan sosial media seperti live streaming yang dimana bisa ditonton dari rumah, yaitu dapat dan bisa membahayakan diri sendiri dan juga masyarakat. Mungkin seperti itu penambahan dari saya. Jadi menurut Yeremia Wiratama ini lebih meminimaliskan penonton yang berkunjung gitu. Menonton. Ya, betul. Mungkin itu saja ya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Sudah tidak lagi ya? Kalau sudah tidak ada lagi mungkin saya tutup dulu. Boleh menambahkan Pak? Boleh. Silakan. Kalau biasanya kalau untuk menaik gunung kayak gitu ya Pak ya, biasanya kita harus membawa surat kesehatan Pak, dikarenakan ini Pak ya, untuk tes kesehatan dulu dengan menyiapkan protokol dari pemerintah tersebut Pak. Mungkin setiap pendaki belum tentu melakukan protokol. Apa yang mungkin dilakukan kepada
mereka-mereka yang tidak melakukan protokol kesehatan. Apakah ada biasanya stimulus? di Mungkin apakah ada gugus COVID-nya untuk gugus di gunung tersebut? Biasanya ada Pak, untuk mengecek suhu tubuh untuk pendaki tersebut, mengecek biasanya kalau untuk pendaki yang dari luar itu membawa surat kesehatan dan harus mengikuti protokol pemerintahan Kesehatan ya? di daerah tersebut, ya. Seperti itu Pak. Ya. Mungkin kepada setiap peserta yang akan melakukan dan mengikuti kegiatan kita akan dilakukan pengecekan suhu tubuh untuk menghindari penyebaran wabah ini. Mungkin kepada saudara Yeremia Bertama ingin menambahkan? Bisa diulangi Pak pertanyaannya? Mungkin saudara Yeremia ingin menambahkan solusi, saran, atau apa saja kegiatan yang dapat kita lakukan dalam memperingati 17 Agustus ini? Solusinya ya mungkin kalau misalnya diri sendiri kurang enak badan atau apa, lebih baik menahannya untuk di rumah. Dan juga dari pihak panitia lebih baik mengambil jalan pintas untuk saudara-saudara yang berada di rumah yang ada sakit atau apa kan, mengadakan untuk secara live yang bisa dilakukan dari YouTube ataupun Instagram dan sosial media yang lain. Berarti kegiatan tersebut kita siarkan secara live atau kita siarkan melalui media ya, agar mencegah penyebaran gitu ya. Iya. Dan juga kesadaran diri terhadap masyarakat, Pak. Dimana kalau dia kurang enak badan atau lagi ya kurang fit lah, stamina-nya juga. Mungkin kesadaran masyarakat penting ya untuk mencegah penyebaran. Mungkin akan diadakan sosialisasi untuk sebelum diadakan lomba yang ada di kegiatan ini tempat ya. Akan dilakukan sosialisasi agar masyarakat tahu dan mengerti dan sadar akan bahaya COVID-19 ini. Dan juga akan kita lakukan sosialisasi untuk bagaimana protokol kesehatan untuk kegiatan kali ini. Mungkin kepada saudara yang lain ini menambahkan, Aris Maulana mungkin, saya Pak Renaldi. Menurut saya ingin ini ya, lebih meluruskan lagi untuk di saudara Muhammad Aris Maulana kan. Jadi lomba yang diadakan Muhammad Aris Maulana ini kan lomba musik ya. Iya. Ya. Itu kan lebih memacu penonton untuk berdatangan untuk menonton kan. Tapi alangkah baiknya lebih untuk pengurangan, untuk pencegahannya diadakan live streaming gitu, secara live. Jadi penonton bisa melihatnya di rumah aja gitu. Iya, itu nanti diusahakan kepada tim media ya, mungkin akan melakukan live streaming
di platform YouTube atau Nimo TV atau Bigo Live akan dilakukan live streaming. Akan ada tim khusus yang akan melakukan tersebut. Dan untuk kegiatan di outdoor mungkin akan dilakukan standar COVID, karena mungkin akan kurang rasanya kalau misalkan kita tidak melakukan kegiatan di outdoor. Tetapi tetap kali ini kita akan mentaati dan mematuhi standar yang ada. Saya ingin bertanya nih, kira-kira dari berbagai instansi kita ini kan seperti yang dari Aris musik, Yeremia dari olahraga, Yasin dari pencinta alam, Torik di keagamaan, dan saya dari e-sport gitu kan. Dan kira-kira memakan berapa lama waktu yang kegiatan itu berlangsung gitu menurut saya? Dari targetnya jam 10 mulai, jam 5 selesai. Targetnya itu. Jadi tidak memakan waktu banyak karena mungkin sesuai dengan peraturan yang ada. Sebelum maghrib itu sudah bubar, jadi diusahakan sebelum maghrib kita udah melakukan penutupan. Gitu saja. Jadi dilakukan secara 1 hari ya, acara ini. 1 hari, ya. 1 hari ya. Tidak lama-lama lah. Berarti kalau 1 hari tidak banyak menampung untuk orang yang ikut ya. Untuk kapasitas peserta mungkin bakal dibatasi ya. Yang akan datang dibatasi, untuk kapasitas itu dibatasi karena sesuai dengan peraturan tidak boleh terlalu banyak. Jadi kalaupun terlalu banyak nanti susah untuk melakukan kegiatan tersebut. Ada lagi yang mungkin dari saudara Yasin, Aris, atau Yeremia ingin ditambahkan lagi apa? Kalau dari saya pribadi sih untuk sementara belum ada ya. Kalau sudah semua, mungkin nanti akan kita pertimbangkan beberapa masukan peserta, beberapa masukan dari saudara sekalian akan kita pertimbangkan apa saja yang perlu dan tidak perlu. Nanti akan kita nilai dan akan kita lakukan. Kita sudahi dulu pertemuan hari. Intinya kegiatan kita ini tidak memancing kedatangan keramaian warga ataupun banyak tanggapan-tanggapan minus dari warga setempat, dan intinya kegiatan yang dilakukan di tempat akan secara langsung harus menggunakan protokol kesehatan tadi ya. Menurut saya itu saja penambahan untuk penutup. Sudah? Mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi dari Gilang. Saudara Gilang, tidak ada lagi yang ditambahkan sih. Bagaimana? Mungkin dia habis baterai, Pak. Saudara Gilang, tidak ada yang ditambahkan?
Ini saudara bilang perkenalan ada kenal Hmm, materi Eh, tidak ada ya. tidak ada, Pak. Sudah tidak lagi. Tidak ada lagi, Pak. Cuma itu biasanya. mungkin cukup Pak sampai di situ. Mungkin cukup ya. Oh ya, sebelum mengakhiri, mungkin dari tutur kata atau kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Saya pribadi mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah di forum kita ini. Sudah? Ya. Oke, baik. Saya maafkan. Baiklah, kita tutup dulu diskusi kita pada hari ini. Kepada teman-teman sekalian, nanti akan kita lakukan evaluasi, akan kita pertimbangkan apa yang baik, apa yang perlu dan tidak perlu. Kepada saudara sekalian, dipersilakan untuk meninggalkan forum ini. Terima kasih sudah mengikuti forum kali ini. Saya pribadi meminta maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.